Materi Jurnal Umum Perusahaan Jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Eni akan menjelaskan tentang tahap pencatatan siklus akuntansi di perusahaan jasa. Yang pertama, analisis bukti transaksi, rumusnya tetap harta sama dengan utang plus modal U plus M, atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ya, kalau kemarin pada persamaan dasar akuntansi kita sudah melakukan analisis. Ya, ini nanti tinggal nambahin saja. Apabila harta mengalami penambahan maka kita kasih kode plus, ya, itu tambahnya untuk harta di sebelah debit. Ya, kemudian kalau berkurang mengalami pengurangan dari analisis, kita tambahi kode K atau kredit ya. Jadi langsung ke mekanisme debit singkat D, kredit K. Saldo normal di sini nanti kalau pada tahapan berikutnya untuk harta seperti kas, piutang dan seterusnya, ini normalnya di sebelah debit. Kemudian akun kedua nanti akumulasi ke utang, kemudian modal, ini sama perlakuannya. Apabila analisis kita kodenya nambah, kita tambahi kode K. Kemudian kalau berkurang ditambahi kode D. Kemudian normalnya di sini sama ya. Kemudian dicermati lagi yang sama dengan harta adalah prive dan beban. Prive dan beban ini sama dengan harta. Apabila kode analisis kita plus, maka tinggal nambahi debit. Kalau minus, kita tambahi kredit. Ya, kemudian untuk modal dan pendapatan sama dengan akumulasi tadi ya. Nih, tambah di sebelah kredit, berkurang sebelah debit, normalnya di sini. Berikutnya contoh yang diambil dari halaman 30 LKS, kalian dibuka nanti ya. Ini halaman 30. Ada bengkel Purnomo. Walaupun di sini kemarin sudah dikerjakan dalam bentuk PDA, nanti kita coba sebagai contoh untuk analisis dan jurnal. Nah, dari halaman 30 yang tanggal pertama ada investasi ya, dilihat nanti LKS kalian bahwa investasi di situ ada uang tunai 100 juta ya, kemudian peralatan 5 juta. Maka analisisnya di sini adalah kas. Aktiva berupa kas bertambah. Ya, di sini aktiva berupa kas bertambah, di sini aktiva atau harta bertambah, maka kita tambahi di sini adalah kodenya debit. Ya, analisisnya sudah bisa. Kemudian aktiva lagi berupa peralatan bertambah, catat sebelah debit. Kemudian modal bertambah, di sini rumusnya tadi. Modal bertambah, catatnya adalah sebelah kredit. Nah, jadi untuk analisis jurnal, tinggal analisis yang sudah kalian buat kemarin ditambahi debit dan kredit. Nah, kita lanjut ke tanggal 3. Ada pembayaran beban sewa ya. Pembayaran beban sewa di sini analisisnya adalah bayar itu uang kas kita berkurang, aktiva berupa kas berkurang, rumusnya dicatat sebelah kredit. Kemudian beban sewa bedanya dengan persamaan dasar kemarin, kalau modal kasnya berkurang itu modal berkurang, sekarang beban berdiri sendiri walaupun tetap anggotanya modal. Jadi beban
Rumusnya tadi beban bertambah, ya, beban bertambah, catat sebelah debit. Maka di sini kita kasih keterangannya tambahan debit. Ya, jadi tanggal 3 bacanya aktiva berupa kas berkurang, catat sebelah kredit. Modal berupa beban sewa bertambah, dicatat sebelah debit. Masing-masing 600.000. Kalau pada analisis nih boleh disingkat ya, nolnya kasih ribu gitu atau juta dan seterusnya. Kemudian analisis tanggal 7 sudah kalian buat ya, seharusnya kita beli secara kredit perlengkapan dan peralatan. Peralatannya termasuk anggotanya aktiva bertambah gitu ya. Jadi aktiva bertambah, catatnya dikasih kode D. Ini D. Utang bertambah dikasih kode kredit. Ya, tinggal nambahi. Tanggal 8 ada penerimaan uang dari jasa bengkel. Kasnya bertambah, pendapatan jasa anggotanya M bertambah. A bertambah di sini kodenya D. Pendapatan K. Jadi minimal di dalam mekanisme debit kredit ada 2 akun, ya, satu di sebelah debit, satu kredit. Untuk analisis nih boleh, kalau kebetulan di sini saya buatnya analisis yang debit duluan ya. Nanti kalau ada seperti tanggal 11 ini, kas berkurang itu sebelah kredit ya untuk membayar beban. Kemudian bebannya ini bertambah debit. Nah, ini pertama muncul debit, kemudian yang kedua kredit. Tapi nanti kalau masuk ke kolom jurnal, debit harus didahulukan. Karena pengertian dari jurnal adalah pendebitan dan pengkreditan. Lanjut yang tanggal 16, kita menyelesaikan pekerjaan, tetapi uangnya akan diterima kemudian. Maka muncul akun piutang. Ya, piutang ini anggotanya aktiva atau harta sama bertambah, dicatat sebelah debit. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, gitu ya. Kemarin kalian sudah punya analisis, kalau masih salah nanti dibetulkan sekalian. Kemudian yang tanggal 19 kita nyicil utang, bayar utang 2.500.000. Uang kita berkurang, dicatat sebelah kredit. Utang kita otomatis juga berkurang, ya, utang berkurang. Rumusnya nanti dilihat sebelah debit. Rumusnya ini ya, ini agak sedikit menghafal gitu. Kemudian berikutnya tanggal 20 kita menyelesaikan, kita mendapatkan cicilan gitu ya. Piutang kita, langganan kita bayar 5 juta, uang kita bertambah, catat sebelah debit. Piutangnya berkurang, kredit. Berikutnya tanggal 22 pemilik bengkel mengambil uang untuk keperluan pribadi ya. Jadi uang perusahaan berkurang, sebelah kredit, privenya bertambah sebelah debit. Kemudian tanggal 25 kita membayar. Ya, kalau Bu ini bilang kita, itu kita sebagai perusahaan, dalam hal ini bengkel Purnomo. Yang bayar beban gaji 3 juta, beban telepon 750, sehingga uang yang kita keluarkan bayarkan adalah 3.750.000. Berkurang nanti kasih kode K. Beban gaji bertambah, debit, telepon juga sama. Gitu. Ya, tinggal nambah DK itu cepat. Kemudian tanggal 27 ini perlu analisis bahwa perlengkapan bengkel tanggal 7 tadi kita beli, di atas di sini kita punya 4 juta. Ya. Kemudian pada tanggal 27 di soal ada keterangan sisa 2.500.000.
Maka dihitung dulu. 4 juta yang kita punya, sisa 2,5 maka terpakai ya, atau habis dipakai untuk usaha bengkel 1.500.000. Maka analisisnya aktiva berupa perlengkapan berkurang. Berkurang itu aktiva di sebelah kredit. Kemudian beban perlengkapan atau pemakaian perlengkapan gitu boleh ya. Ini bertambah, tadinya nggak ada jadi ada, tambah itu bebannya debit. Ya, sampai 27A seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang B. 27B. Ini kita punya peralatan bengkel, maka tiap tahun harus disusutkan. Yang muncul akun akumulasi. Nah, di sini saya singkat akumulasi itu AK, penyusutan P, kemudian P kedua ini peralatan. Kalau nanti muncul aktiva yang lain seperti gedung, maka P-nya diganti G. Kendaraan ganti K gitu. Sama ya. Kalau muncul akumulasi bertambah, dicatat sebelah kredit. Beban penyusutan peralatan bertambah sebelah debit. Masing-masing 500.000. Yang terakhir kita menerima pendapatan jasa bengkel. Tuh. 15 juta, kasnya bertambah. Debit. Pendapatan bertambah, kredit. Ini analisisnya selesai ya. Kemudian kita lanjutkan kepada mekanisme debit kredit atau jurnal, di mana kolomnya seperti ini. Tanggal, akun, referensi, debit dan kredit. Ref gitu ya. Nah, dari analisis yang sudah kita buat tadi ya, debitnya harus didahulukan, baru sebelah kredit. Nah, ini tanggal 1. Analisisnya tadi. Debitnya ada 2, kemudian kreditnya 1, maka hasil dari jurnalnya seperti ini. Kas, peralatan bengkel, modal, Purnomo. Nah, kemudian dilihat debitnya dulu ya, angkanya nanti tinggal memasukkan saja. Kemudian yang tanggal 2, tanggal 3 ya. Transaksi kedua itu tanggal 3. Di sini ada kredit dulu ya, tapi masuk ke kolom jurnal kita harus dahulukan yang sebelah debit. Sini diperhatikan, beban sewa terlebih dahulu, baru kas. Kemudian yang kredit, ini saya kasih anak panah sekali saja untuk memisahkan antara akun debit dan kredit gitu ya, agak menjorok ke kanan atau seperti paragraf gitu. Kemudian yang tanggal 7, debitnya 2, kreditnya 1, tinggal pindah aja ya. Kemudian tanggal 8, debit, kas, kredit, pendapatan 11. Nah, itu kredit dulu. Gak boleh kita tulis kredit dulu, tetapi beban listrik debitnya dahulu baru kas. Demikian juga tanggal 14. Kemudian angkanya ini tinggal apa?
letakkan sesuai nama akunnya. Gitu ya. Berikutnya tanggal 19 ya, debitnya utang terlebih dahulu, baru kreditnya kas. 20 debitnya kas, itu sesuai kebetulan ya. 22, nah ini debitnya didahulukan privat di atas. Kemudian tanggal 25 debitnya ada 2, kreditnya 1, didahulukan, dihabiskan dulu debitnya. Kemudian 27A debitnya beban, kreditnya perlengkapan. Kemudian 37B sini debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi. Terakhir debit kas, kemudian kreditnya pendapatan jasa. Nah, jadi kalau analisisnya sudah betul, maka kita tinggal memindahkan. Nah, untuk referensi di sini nanti dikasih nomor untuk pertemuan berikutnya ya. Kita lanjutkan nanti dengan posting buku besar dari hasil jurnal. Nah, nanti tugas berikutnya silahkan di Kaizala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.